Teman-teman, untuk strategi menghadapi tes TOEFL listening, kita bisa menggunakan strategi yang kedua, yaitu choose answer with synonym, yaitu menjawab pertanyaan dengan sinonimnya. Nah, tentu saja sebelum masuk ke teori ini, saya perlu ingatkan juga tentang strategi yang pertama, yaitu fokus pada suara kedua. Nah, setelah fokus di suara kedua, teman-teman bisa gunakan strategi ini yaitu dengan menjawab sinonim. Sinonim dari mana? Sinonim dari kata kunci di suara kedua tentu saja. Kita masuk ya di bagian ini. Begitu, choose answer with synonyms. Yang pertama adalah as you listen to the last line of the dialogue, focus on the keyword in that line. Jadi setelah kita fokus ke suara yang kedua, kita cari ini kata kuncinya tadi apa ya. Nah, setelah ketemu, if you see any synonyms for keyword in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, setelah ketemu kata kunci di suara kedua, kemudian kita lihat di pilihan jawabannya, ada nggak sinonim dengan kata kunci yang ada di suara kedua. Jika ada, maka kemungkinan itu jawabannya. Kita langsung contoh di sini ya. Ini contoh dalam bentuk tulisan tentu saja. Ini untuk mempermudah saja. Di sini ada contoh suara perempuan dan suara laki-laki. Suara perempuannya ngomong seperti ini. Why is Barbara feeling so happy? Terus laki-lakinya jawab, she just started working in a real estate agency. Nah, kita fokus ke suara kedua. Suara kedua adalah suara laki-laki. Terus kemudian kita cari kata kunci yang ada di suara kedua. Kata kuncinya apa kira-kira? Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah start working. Oke. Setelah itu kemudian kita lihat di pilihan jawabannya, opsi pilihan jawabannya ada nggak yang sinonim dengan kata start working. Nah, like itu bukan sinonim dari start working. Just both juga bukan sinonim dari start working. Both itu juga sama ya, bukan sinonim dari start working. Maka kita tahu di situ ada jawaban B, itu she began new job. Began itu sama dengan sinonimnya dengan started, terus kemudian job itu sama dengan working. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Nah, kita bisa langsung terapkan di contoh. Ini masih dalam bentuk suara ya. Nomor 1 misalnya. Ada dua suara, suara perempuan dan suara laki-laki. Suara pertama, suara perempuan bunyinya seperti ini. Did you see the manager about the job in the bookstore? Nah, suara keduanya, yes, and I also had to fill out an application. Nah, kata kunci di suara kedua ini apa kira-kira? Ya, kata kuncinya adalah had to fill out an application. Harus mengisi surat lamaran atau mengisi lamaran. Nah, ketika kita tarik ke pilihan jawabannya, di situ yang A, got a job as a bookstore. Tentu saja bukan. Bla bla bla, Blue was not accepting application. He saw a book about how to apply for jobs. It was necessary to complete a form. Nah, complete itu sama dengan fill out. An application itu sama dengan a form. Jadi jawabannya adalah D. Nah, teman-teman, itu kira-kira seperti itu. Strategi yang kedua dalam menjawab tes TOEFL ya, untuk menjawab tes TOEFL. Nah, kalau kita misalnya contoh yang kedua, kita terapkan juga strategi menjawab dengan sinonim ini, dengan padanan kata ini dengan contoh yang kedua. Contoh kedua ada dua suara juga, suara laki-laki dan suara perempuan. Suara pertama laki-laki, we are planning to leave for the trip at about 2. Oke, suara perempuannya, couldn't we leave before noon? Nah, kata kunci di suara kedua adalah leave before noon. Nah, kita sekarang cek di pilihan jawabannya, leave at noon. Leave at noon tentu saja tidak sama dengan leave before noon, berarti bukan. If it is possible to go by 12. Nah, teman-teman, noon itu sama dengan 12. Oke. Nah, di situ ada kata before, berarti sama dengan by. By itu artinya ya sebelum, menjelang. Oke. Maka di sini kita tahu jawabannya adalah B ya, teman-teman, untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita nomor 3 contohnya.
Ada dua suara juga, suara laki-laki dan suara perempuan. Nah, suara laki-laki yang ngomong, was the concert well received? Suara keduanya, the audience applauded for a long time after the performance. Kata kuncinya adalah applauded for a long time di suara di soal nomor 3 ini. Nah, sekarang kita lihat. Dibilang jawabannya ada nggak kira-kira yang kemungkinannya itu sama sinonim dengan kata kunci applaud for a long time. The performance went on for a long time. Went on for a long time tentu saja dengan berbeda dengan applauded for a long time. Berarti A bukan. B, there was applause throughout the performance. Throughout itu berarti sepanjang. Nah, sementara di sini applaud-nya itu adalah after the performance, berarti bukan. Yang C, people clapped on and on after the concert. Nah, clap on and on itu sama saja artinya dengan applauded for a long time. Oke. Nah, di situ kemudian ada after the performance sama aja dengan after the concert. Maka jawabannya adalah C ya, teman-teman. Nah, coba teman-teman sekarang praktekkan strategi 2 ini dengan soal-soal listening ya. Ini tadi kan kita bahas, kita contohkan suara listeningnya dengan bentuk tulisan. Nah, tes benar-benar listening tanpa ada teks bacaannya, dengan menerapkan answer with synonym, menjawab dengan mencari padanan katanya. Nanti jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn.
What does the man mean?